إلا الله لا إله 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 إلا الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ar-Rabitatus Syarif ila masyayikhina wa mursyidina Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Rabitatus Syarif, Ar-Rabitatus Syarif. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bersyukur kita kepada Allah atas rahmat, hidayah dan taufik beliau kepada kita bersama. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini, dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama, agar apa yang kita pelajari pada malam hari ini tidak menjadi berat di pikiran, tetapi menjadi enak dan bisa pula kita sampaikan nanti kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Kajian kita malam ini adalah tentang makna dari perkataan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah bermaksud untuk sesuatu, iza arada syai'an, apabila Allah bermaksud, iza apabila, arada bermaksud atau beriradah, syai'an beriradah untuk menciptakan sesuatu, ayyaqula, Allah berkata kun fayakunu, maka sesuatu itu akan ada. Jadi Allah mengadakan sesuatu itu dengan kalimah. Apa kalimahnya? Kalimahnya adalah kun. Dibunyi kalimahnya adalah kun. Allah katakan ini kalimat kun. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu, bagaimana caranya? Allah katakan kata-kata kun, maka sesuatu itu menjadi ada. Adalah. Kalau kita mau menciptakan sesuatu, mau membuat rumah, tidak bisa. Ada, tidak jadi ada dia. Allah mengadakan sesuatu dengan kalimah. Apa kalimahnya? Kun. Kun itu adalah satu buah kalimah. Kalimah, kalimatun atau al-kalam. Jadi satu kalimah kun ada. Maka jadilah ciptaan Allah itu disebut dengan hasil dari kun ini. Apa hasil kun? Maka yang diadakan itu disebut dengan al-mukawwanat. Jadi hasil dari kun itu disebut dengan mukawwanat.
atau yang diadakan. Maka kalau kita buka kitab semuanya, kitab-kitab tauhid, yang alam ini disebut dengan al-kainat atau al-kainat al-kainatu atau al-mukawwan, ya, alam yang hasil kun Allah, jadi dia kainat, kana yakunu kun, kana ada dia, yakunu sedang ada dia, kun adalah engkau, al-mukawwanat sesuatu yang diadakan, al-kainat sesuatu yang ada dengan tersebab kalimat kunnya Allah. Ini alam atau makhluk, ini semuanya adalah makhluk. Disebut makhluk ini dengan al-mukawwanat atau al-kainat karena dia ada karena kalimah. Apa bunyi kalimahnya? Kalimahnya berbunyi kun, gitu ya. Kalau Allah katakan kun, otomatis ada dia langsung. Nah, ini yang dimaksud dengan kata Allah di dalam ayat surat Yasin ayat terakhir, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu yang pertama. Jadi yang pertama Allah ciptakan itu apa? Yang pertama Allah menciptakan itu bagaimana caranya? Jadi Allah mau menjadikan kalam kun sebagai menciptakan sesuatu. Maka kalimah atau disebut juga bahasa Arab, bahasa Indonesia kata, atau disebut juga kalau sudah digabung kalimah dengan kalimah menjadi kalam. Apa jadinya? Menjadi kalam. Jadi kalam. Kalam itu artinya adalah ucapan-ucapan. Maka ilmu yang mempelajari tentang Tuhan itu disebut dengan ilmu kalam. Ini sebabnya. Karena sesuatu itu akan berubah dengan kalam. Maka itulah sebabnya Bapak Ibu, Bapak-bapak, apabila bumi ini dikalamkan, diucapkan oleh penguasa, perang, negeri perang, yang membuat terjadinya rusak, kalam. Yang membuat sesuatu jadi baik, kalam. Itu kalam kita, ya. Karena itulah kita harus berhati-hati menjaga kalam. Karena kalam yang ada pada kita di hakikatnya adalah kalam milik Allah. Maka kalam kita ini bisa berbahaya untuk diri kita, bisa berbahaya untuk alam, bisa berbahaya untuk orang lain, bisa juga baik untuk kita, bisa juga baik untuk alam lain, bisa juga baik untuk orang lain. Kalau kita salah berkalam atau berkata-kata, hancur semuanya. Tapi kalau kita hati-hati dalam berkata-kata, maka baik. Karena itulah ilmu tentang kalam itu atau ilmul kalam. Ilmul kalam dijadikan sebagai satu buah ilmu untuk mengenal Allah. Ilmul kalam itu nama lainnya adalah ilmu tauhid.
ilmu tauhid, ilmu kalam atau ilmu tauhid, itu nama lainnya. Kenapa disebut ilmu tentang Tuhan itu dengan ilmu kalam? Karena membicarakan tentang kalam ini sangat rumit dan sangat sulit, orang payah. Jadi kalau dikaji tentang ilmu tauhid, yang paling rumit itu adalah membicarakan tentang sifat Allah kalam. Itu yang paling sulit. Maka dinamakanlah seluruh ilmu tauhid itu dengan ilmu kalam, karena yang tersulit dari ilmu tauhid itu adalah tentang kalam. Karena Allah menciptakan sesuatu adalah dengan kalam. Apa sesuatu itu diciptakan? Yaitu apa saja yang diciptakan? Diciptakan dengan kata-kata kun. Dinamakan dia dengan ilmu tauhid karena tauhid itu terambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada, number wahid kata orang ya, nomor satu. Kalau tauhid menyatakan satu. Jadi kalau orang tanya orang sama kita, Tengku Imrizal ditanya orang, tauhid itu apa? Tauhid itu terambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhid. Artinya apa itu? Menyatakan satu. Satu yang disembah, satu yang disayangi, satu yang menciptakan, satu yang menggerakkan, satu zat yang satu yang membahagiakan, zat yang satu itu juga yang menyengsarakan, zat yang satu itu juga yang menjadikan hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Siapa zat yang satu itu? Itulah Allah. Tulisannya begini Allah itu. Ini tulisan Pak, bukan Allah. Ini tulisan Allah. Hati-hati. Kalau kita katakan ini Allah, nah ini tulisan. Kalau kita ucapkan kalimat Allah, kedengaran sama Bapak bunyinya, maka itu disebut dengan kalam. Kalau kita tuliskan apa yang dikalamkan itu tulisannya begini, maka ini namanya tulisan dari Tuhan yang kita sembah. Atau disebut dengan isim, nama, penanda, pembukti. Jadi kalau bunyinya begini, Allahu, gini, tanda-tandanya gini, bentuknya begini. Ya, apakah ini Tuhan? Bukan, ini tulisan Tuhan. Ditulis nama di sini, Bushra. Apakah itu Bushra? Bukan, yang Bushra ini zat. Jadi ini nama, yang ditunjukkan oleh nama itu adalah zat. Yang zat, al-zat, az-zat, ya, yang pasti ada, yang wajibul wujud, wajibul wujud, yang wajib adanya, pasti adanya. Kalau kita enggak tak pasti ada, kita mungkin ada. Sebelum kita lahir dulu, sebelum tahun 50 bagi Bapak yang tahun 50, lahirnya sebelum tahun 40 bagi Bapak yang sebelum tahun 40, antara ada dan tidak ada kita itu mungkin saja, mungkin kita ada, mungkin kita tidak ada. Maka ada kita itu bukan kepastian, tapi ada Allah bukan sesuatu yang mungkin, tetapi sesuatu yang pasti. Pasti dalam ilmu tauhid disebut dengan wajib. Bukan wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib menurut ilmu fikih. Tapi wajib menurut ilmu tauhid adalah sesuatu yang pasti ada, tak tergambar dalam akal, dia tidak akan ada, maka pasti ada. Lawan daripada wajib itu adalah mustahil. Nama ilmu tauhid yang lain disebut dengan ilmul aqaid atau ilmul aqidah. Ini namanya lainnya apa? Ilmu aqidah. Aqaid atau aqidah. Aqaid atau aqidah. Aqada yaqidu atau yaqudu uqdatan
aqidatan. Apa artinya? Amal itu tidak terangkat. Kalau ada begini, ada orang salatnya itu 4 rakaat. Pada rakaat yang keempat, Allahu Akbar, dari bawah Allahu Akbar, udah baca Al-Fatihah, rukuk dia. Enggak rukuk dia, lanjut aja dia ke bawah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Ibadah yang seperti itu sahkah atau tidak? Tidak disebut sebagai sah atau tidak. Istilahnya adalah tidak terangkat dia. Apa? Tidak menjadi sholat lah dia, karena ada yang ketinggalan. Ya, berbeda dengan sah. Kalau sah dan batal itu bukan dia tidak menjadi, tapi sudah diamalkan, tapi ada kesalahan. Ini sama sekali tak diamalkan, nah, itu tak terangkat namanya. Jadi dalam ilmu fikih itu berbeda antara lam yanaqid dengan lam yasih. Nah, nanti kan di fikih. Jadi akidah itu adalah sesuatu yang tak menjadi. Jadi apa? Aqid buhul yang kuat. Maksudnya adalah keyakinan. Ilmu tentang keyakinan. Sesuatu yang menjadi disebut dengan yakin. Sesuatu yang tak jadi disebut sesuatu yang tak yakin. Apa yang sudah jadi, ini udah yakin, ya. Yakin bahasa lainnya, akidah bahasa lainnya. Tapi akidah itu berkaitan dengan keyakinan batin. Ya, baik. Dengan apa Allah ciptakan alam semesta? Dengan kata-kata kun. Apa gunanya Allah ciptakan alam semesta? Alam semesta ini Allah ciptakan, gunanya adalah aku tidak ciptakan makhluk kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa gunanya Allah ciptakan alam ini? Kita ini diciptakan Allah, apa gunanya? Bunyi ayatnya, ma khalaqatul jinna wal insa illa, ini kata kuncinya, illa, ini kata kuncinya, illa liya'budun, illa liya'buduni. Ini kata kunci. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk apa? Yang buduni, beribadah kepadaku. Itu namanya tafsir syariat. Apa namanya? Di tafsir hakikat bukan liya'buduni, tetapi liya'rifuni. Maknanya apa? Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali liya'rifuni, kecuali untuk liya'rifuni. Kecuali supaya mengenal, supaya bermakrifat jin dan manusia itu kepadaku. Jadi kita diciptakan Allah adalah supaya kita mengenal Allah. Paham sih itu? Tidak disebut ibadah dengan ibadah kalau kita tidak tahu siapa yang kita ibadahi. Maka awalnya ibadah adalah kenal. Kenal itu disebut dengan ma'rifah. Dengan apa, Pak? Ma'rifah. Inilah yang kemudian disebut dengan tujuan Allah menciptakan makhluk jin dan manusia adalah supaya jin dan manusia itu bermakrifah dengan Allah, tahu dengan Allah. Berarti makrifah itu dari siapa? Dari Allah. Jadi makrifah itu dari Allah.
hati-hati, minallah. Untuk dapat ma'rifah perlu ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu itu bedanya dengan ma'rifah. Ilmu tahu, ma'rifah tahu juga, ya. Kalau ilmu dicari, kalau ma'rifah diberi. Nah, itu beda antara ilmu dengan ma'rifah. Beda enggak ilmu dengan ma'rifah? Beda. Ilmu itu dicari, ma'rifah diberi. Ini anak santri cari ilmu ke pesantren Insan Muadabah, dicari udah 8 bulan tak dapat juga, suruh khutbah aja tak dapat sama dia. Kan gampang cari ilmu. Kita udah berapa tahun kumpul-kumpul di posko, berapa banyak ilmu kita, ya. Sudahkah kita kenal? Udah kita cari ilmu? Belum. Kenapa? Karena belum diberi oleh Allah. Tatkala telah diberi oleh Allah, bernamalah dia faham atau ma'rifah. Maka kita mencari, Allah memberi. Kita berilmu, Allah memakrifati. Jadi ma'rifah itu semata-mata pemberian Allah. Oleh karena itu tak bisa kita dengan ibadah kita, dengan ilmu kita, dengan apalagi dengan kekayaan kita, dengan sungguh-sungguh kita akan serta-merta Allah berikan ma'rifah kepada kita. Tidak. Itu semata-mata pemberian Allah. Semata-mata pemberian. Ini yang kaji, Pak. Ini yang kaji. Maka apabila seseorang itu telah bermakrifah kepada Allah, sempurnalah penciptaan Allah itu. Apa tujuan Allah pertama ciptakan kita? Supaya ada yang mengenalnya. Dia rindu, ana uhibbu, aku suka. Untuk bahwa aku ingin dikenal, aku dikenal. Makanya aku ciptakan manusia. Maka apabila Allah sudah cinta kepada kita, ma'rifah itu akan datang dengan tanpa diundang, tanpa diminta, datang aja itu ma'rifah. Jadi ma'rifah itu datang karena kecintaan Allah. Maka untuk mendapatkan ma'rifah, jangan susah-susah, cari ada cintanya Allah.